Itu tandanya kamu karyawan yang punya rasa memiliki. Itu tandanya kamu karyawan yang tanggung jawab. Kedepannya kamu pasti bakal hebat, kedepannya kamu pasti bakal berkembang. Nah, omongan-omongan kayak gitu sudahlah ya. Itu cuman hal-hal yang manipulatif. Ya, kita tahu kita datang hanya untuk uang, terima gaji lalu pulang. Nah, halo kawan Demot, ketemu lagi kita di sesi demotivasi yang lain. Hari ini saya mau bahas tentang apa yang namanya sense of belonging. Nah, sense of belonging itu kan kayak kita punya semacam kepedulian atau kita punya semacam rasa memiliki pada tempat kerja kita, atau kita sebagai karyawan ya jangan cuman kerja terima gaji, tapi kita juga harus punya semacam rasa sayang ya terhadap kantor kita ya, atau terhadap toko yang kita kerja di dalamnya. Nah, tetapi sense of belonging ini mesti kita waspadai ya. Kenapa? Karena dalam salah satu teori dari Karl Marx yang mengatakan tentang pencurian nilai lebih, saya akan ilustrasikan seperti ini ya. Ini ilustrasi sederhana aja, tentu contoh dari Marx tidak sesederhana ini. Kalau kita itu diminta untuk membuat 5 pasang sepatu dan diberi uang 50.000 untuk 5 pasang sepatu, maka kita dapat perhitungan bahwa satu pasang sepatunya kita mendapatkan uang 10.000. Nah, tetapi kapitalis tidak akan seperti itu perhitungannya. Gimana caranya? Kita diupah 50.000 tetapi menghasilkan 8 pasang sepatu. Artinya ada kelebihan 3 pasang sepatu, dan disitulah sumber kekayaan dari kapitalis. Nah, apa hubungannya dengan sense of belonging ini? Nah, seperti kita tahu, kalau kita kerja, kita pasti punya job desk dong. Misalnya kita job desk-nya menjadi kasir, kita job desk-nya menjadi penjaga toko, kita job desk-nya menjadi administrator, atau banyak lah. Tetapi dengan sense of belonging, kita sebenarnya diminta secara halus untuk mengerjakan hal-hal di luar dari job desk kita sendiri. Misalnya, kita jangan cuma jadi kasir dong. Kalau ini kotor, ya anggap aja rumah sendiri. Kalau rumah kita kotor, digimanain? Ya disapu, ya dipel, ya. Lalu ya kalau ada barang di gudang yang hilang, gimana? Kita harus turut bertanggung jawab. Kita harus turut menghitung. Dan kita harus juga melayani hal-hal lain. Bahkan ditanamkan pula kadang-kadang bahwa kalau kita ramah, kita senyum, maka itu menjadi ibadah. Nah, itu tambahan-tambahan itu adalah selisih yang sebenarnya tidak dibayarkan oleh bos kita, tidak dibayarkan oleh kapitalis, tetapi menjadi hal yang manipulatif kita lakukan atas dasar sense of belonging. Nah, jadinya sense of belonging itu, kalau kita kembali pada teori yang pertama, itu adalah modus untuk pencurian nilai lebih. Karena tidak mungkin seorang bos, seorang kapitalis itu berkata terus terang, tolong ya kerjanya yang keras, kerjanya yang lebih dari yang lain supaya saya menjadi kaya. Tidak mungkin seorang bos mengatakan seperti itu, karena menjadi sangat naif, sangat vulgar. Maka itu ditanamkanlah motivasi, ditanamkanlah semangat, ditanamkanlah sesuatu yang membuat kita sebagai pekerja merasa mulia melakukannya. Salah satunya adalah sense of belonging itu, rasa memiliki. Padahal rasa memiliki itu kan sebenarnya tipu-tipu aja kan, tidak benar-benar sesuatu yang kita memang memiliki, hanya rasa memiliki ya, bukan memiliki. Jadi kayak misalnya anggap aja rumah sendiri. Ya kalau anggap rumah sendiri ya boleh dijual dong. Nah, tapi kan itu hanya pura-pura aja. Hanya sesuatu yang membuat kita merasa itu rumah, padahal tetap itu adalah tempat kita kerja, tempat kita diambil nilai lebihnya. Nah, jadi gimana dong sikap kita terhadap sense of belonging, atau modus-modus sense of belonging, atau modus-modus motivasi yang
mengambil nilai lebih kita. Nah, sebenarnya sekarang lagi rame ya yang namanya quiet quitting. Artinya orang cuman mau kerja di jam kerjanya aja, di luar itu mereka nggak mau berhubungan lagi dengan dunia kerja. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin kenapa kita kerja, ya jujur aja buat dapat uang kan. Kalau teman-teman itu udah punya uang banyak atau segala sumber daya sudah tersedia, kan teman-teman juga nggak bakalan kerja, nggak bakalan capek-capek ke kantor subuh-subuh, pagi-pagi, pulang macet-macetan. Ngapain? Kita ke kantor karena perlu uang, dan itu tidak dapat dipungkiri. Kita ke kantor karena perlu uang, dan kita tidak punya motif-motif lain selain untuk mendapatkan uang. Hal-hal kayak tanggung jawab, hal-hal kayak pengembangan diri, itu semua cuma ditanamkan supaya kita lebih semangat. Tetapi semangat yang sebenarnya mendasari kita ya cuma cari uang kan. Nah, jadi hal-hal kayak quiet quitting itu, kalau menurut saya, teruskanlah, biasakanlah. Kalau bos dari kawan-kawan demot itu adalah orang yang pengertian, orang yang mengerti demotivasi, orang yang mengerti pencurian nilai lebih, dia pasti akan bersikap realistis. Dia pasti akan ngomong gini sama kawan-kawan semua, kerjanya tambah dikit ya, mungkin pulang jam 7 tapi nanti saya kasih lembur ya, kita sama-sama tahu lah kita butuh uang ya, nanti habis selesai ya kamu boleh pulang. Hal-hal kayak gitu jujur, terbuka, realistis, itu saya kira sikap yang bisa kita coba di kantor sebagai penerapan dari demotivasi. Jadi tidak perlu kamu tolong lebih lama lah, itu tandanya kamu karyawan yang berprestasi, itu tandanya kamu karyawan yang punya rasa memiliki, itu tandanya kamu karyawan yang tanggung jawab. Kedepannya kamu pasti bakal hebat, kedepannya kamu pasti bakal berkembang. Nah, omongan-omongan kayak gitu sudahlah ya, itu cuman hal-hal yang manipulatif. Ya, kita tahu kita datang hanya untuk uang, terima gaji lalu pulang. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman waspadalah dengan yang namanya sense of belonging. Karena kita tidak memiliki kantor kita itu, kita mungkin tidak punya saham, kita tidak punya bangunannya, kita tidak punya manajemennya, kita hanya buruh, kita hanya pekerja, kita datang ke sana untuk dapat uang, bukan hal-hal lainnya. Jadi teman-teman, sekali lagi, sense of belonging itu abaikanlah, tapi teruskan yang namanya quiet quitting. Sekian demotivasi dari saya, bye-bye.